Orang Indonesia mana sih yang nggak tertarik kalau melihat harga murah? Itu kenapa sampai sekarang ini kita masih banyak nemuin spek PC jadul tapi udah dilabelin gaming yang banyak kita temuin di marketplace. Nah, sekarang kita udah beli PC gaming yang harganya 3 jutaan. Tapi emangnya apakah spek kayak gini masih bisa dibuat main game? Jargon-jargon PC gaming murah, PC editor, PC siap gaming, dan juga banyak jargon misleading lainnya itu jadi senjata ampuh buat seller-seller nakal yang mau mengelabui konsumennya yang nggak paham masalah komputer. Apalagi yang paling sering kita temuin itu adalah PC Core i7 padahal pakai Core i7 Gen 4. Aduh, parah sih. Makanya itu di sini kita udah punya PC 3 jutaan yang punya spesifikasi mirip-mirip sama iklan misleading itu. Nah, kalau kalian tahu kita punya barang unik dan juga antik, itu barangnya siapa? Bener, barangnya Uncle Hani. Nah, untuk PC-nya Uncle Hani ini punya spesifikasi prosesornya pakai Core i7 4790K. Terus untuk motherboardnya ini pakai Asus Maximus 7 Gen. Nah, untuk RAM-nya ini pakai Corsair Vengeance LP 16GB DDR3. Yang kalau di total ini harganya ada di 1,5 jutaan. Nah, terus untuk VGA-nya di sini kita pakai GTX 1050 Ti yang kita dapat di harga 750.000. Ya, kalau nambah SSD dan juga PSU ya kurang lebih sekitar 1 jutaan lah ya. Dan setelah kita total harganya itu ada di sekitar 3 jutaan. Ya, untuk spesifikasinya lumayan lah ya, apalagi buat mereka-mereka yang nggak paham masalah spesifikasi. Sekedar informasi aja, spesifikasi di atas ini umurnya itu hampir 1 dekade. Prosesor sama motherboardnya itu rilis tahun 2014, sedangkan 1050 Ti ini rilis tahun 2016. Dulu punya prosesor 4790K terus ditandemin sama Asus Maximus 7 Gen kayak gini, itu dulu udah bisa dibilang sultan. Sedangkan untuk 1050 Ti ini, dia ini berhasil menggeser tatanya si Chasplank yaitu 750 Ti. Nah, tapi itu dulu. Gimana kalau sekarang? Apakah spesifikasi kayak gini masih bisa dibilang spesifikasi gaming? Nah, langsung aja kita coba. Oke, jadi adalah hardware yang tadi sudah dijelaskan sama Michael ya. Jadi ini adalah hardware yang saya hunting dari berbagai marketplace di Indonesia. Tapi mostly saya dapat dari Facebook Marketplace. Di Facebook Marketplace ini saya menemukan banyak barang-barang antik dan unik. Harganya juga ya lebih manusiawi dan masuk akal di kantong kalau menurut saya daripada marketplace yang lain-lainnya. Cuma kekurangannya satu, kalau kamu Facebook Marketplace itu tidak ada third party-nya. Jadi kamu beli sama si A, si B, si C ya sudah sistem percaya dan sistem literasi. Kenapa sistem literasi? Karena kamu beli, ngetes, beres, kamu bayar, nggak beres ya jangan dibeli. Oke, jadi singkat cerita seperti itu ya. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya lakukan dengan part-part ini untuk membukakan mata kalian apakah hardware yang serba unik ini bisa dibuat main game apa enggak di 2024 ya. Jadi settingan pertama yang saya lakukan itu seperti biasa ya. Saya merepresentatifkan diri saya seperti pemakai pada umumnya yang tidak tahu apa-apa. Pokoknya saya beli pasang-pasang kiri kanan langsung jalan. Berarti saya masuk BIOS, yang saya lakukan adalah kamu bisa lihat di layar itu adalah Loop Optimize Default. Oke, selesai. Terus saya save, kita restart. Itu adalah settingan pertamanya. Untuk yang default ya, itu kondisi default ya. Nanti setelah ini ada satu lagi. Ini adalah setting yang paling mudah sebetulnya, cuma banyak di antara kalian yang mungkin tidak menyadari kalau ada feature ini. Nah, kalian bisa lihat di layar monitor kalian. Ini Load Optimize Default seperti ini. Tweaking yang kedua itu adalah tweaking yang paling simple, karena memori yang saya beli ini Corsair ini ada XMP-nya. Speednya kamu lihat ya, di RAM frekuensinya kan 1333. Tweaking berikutnya adalah kamu masuk ke AI Overclock Tuner, kamu pilih yang XMP. Dia langsung auto jalan ke 1600. Ini adalah tweaking yang paling absurd yang sering kalian lupakan. Jadi banyak sering beli memori ada XMP-nya tapi nggak ngerti gimana cara nyalakan XMP-nya. Jadi ini adalah tweaking, ya tweaking for dummy lah ya. Optimize Default dan XMP. Kemudian ada satu setting lagi yang saya lakukan, ini adalah setting tweaking secara manual. Jadi saya mengoverclock komputer ini dengan manual overclocking. Jadi, karena prosesnya jelimet, panjang dan bertele-tele, saya sudah buat profilnya. Ini di save dulu, nanti kamu bisa lihat. Kamu bisa lihat di layar monitor kalian ini saya sudah mencoba berbagai macam konfigurasi ya. Yang terakhir saya coba itu pakai 2666. Base clocknya jadi 101,3 kalau nggak salah.
Oke, saya sudah meload profile tweaking default saya ya. Sorry, tweaking manual yang saya lakukan ya. Kalian bisa lihat di layar monitor kalian. Saya rubah adalah base clock frekuensinya jadi 101,3, kemudian sync all core-nya ke 46, dan untuk uncore rasionya dia dari 43, minimal dan maksimal. Kemudian memorinya jalan di 2700, ini DDR3 ya. Kemudian semua feature power saving saya matikan. Untuk timingnya, kalian bisa lihat ini adalah settingan yang saya gunakan. Memang saya tidak ngejar yang paling ketat. Ya bukan yang paling ketat juga ya, karena memorinya juga nggak bisa ketat-ketat sekali, jadi ya ini adalah timing terbaik yang bisa saya dapatkan. Primary-nya saya set di 11, 14, 14, 36, 2T. Kemudian secondary-nya kalian bisa lihat di layar monitor kalian seperti ini. Untuk tertiary-nya yang saya rubah hanya TWRRD-nya jadi 22 dan apa ya sudah cuma itu tok. Nah kemudian ini ada beberapa feature yang saya rubah ya, jadi MRC fast boot, kemudian MCH full check, dan yang terakhir itu ini additional training. Jadi ini adalah feature memory training dari motherboardnya Asus yang ROG ini untuk kalibrasi tertiary dan RTL-mu. Ini saya buat manual mengikuti motherboardnya, jadi nggak mengikuti IMC-nya prosesor ya. Kemudian apalagi yang saya rubah ya, sisanya ya sudah cuma itu aja sih, nggak ada yang berubah. Power limit di open jadi 4096 semua. Tahunnya jadi 127, kemudian tegangan. CPU core jalan di 1,35, case-nya dia uncore-nya di 1,275, VCC-SA dan VCC-IO ada di angka 125 dan 1,2, dan yang paling menarik adalah ini, DRAM voltage-nya ada di angka 1,75 volt. Ya, kamu nggak salah lihat, ini 1,75 volt. Ini DDR3 bro. DDR3 itu default-nya dia 1,35 volt. Kalau XMP itu ada di 1,5 sampai 1,65. Kamu sudah nggak sayang barangmu kayak saya ya 1,75. Kalau kamu lebih daredevil lagi mungkin kamu jalan 1,9. Itu masih dalam batas operasionalnya DDR3 1,75 ya. 1,9 ya operasional tapi nggak tahu berapa hari. Oke. Jadi itu setting yang saya lakukan di tweaking manual saya. Kemudian beberapa yang perlu kalian tahu kenapa kok saya pakai cooling yang top flow seperti ini. Ya karena basically motherboard ini masih motherboard konvensionalnya yang lama. Kita perlu mendinginkan VRM dan memorinya karena yaitu 1,75 itu panas sekali nanti. Jadi fan-nya top flow ini akan bantu mendinginkan memori dan VRM-mu. Oke, jadi tweaking manual yang saya lakukan hanya itu aja. Sisanya nanti akan dijelaskan ke Michael mengenai pengujian-pengujian baik sintetik maupun tidak, maupun real game-nya sama pengujian main game-nya. Karena kalau saya menjelaskan terlalu bertele-tele gini ya toh kamu juga nggak ngerti juga toh, jadi ya kamu tinggal jiplak aja. Ini konfigurasi yang kalau kamu pakai di rumah kira-kira bisa jalan, yang CPU dan CPU aja sih. Memorinya itu memori itu tergantung tanganmu wangi apa enggak dan amal ibadahmu baik apa enggak, oke? Oke, itu aja dari saya, sisanya kembali ke Michael. Bye-bye. Nah, kalau tadi kalian udah dengerin untuk penjelasan settingan-settingan yang udah dilakuin sama Uncle Hani untuk nge-tweak PC 3 jutaan ini, dan selanjutnya ini ada beberapa settingan tweaknya untuk di bagian GPU, jadi kalian bisa lihat untuk screenshot yang ada di layar kalian. Nah, kali ini aku disuruh ngetes untuk gamingnya. Nah, di gamenya ini yang pertama aku lagi ngetes di sini game Cyberpunk 2077 dan kalian bisa lihat di sini untuk FPS yang kita dapetin itu di sekitar 30 sampai 40 FPS-an ya, sampai 45-an ini sampean. Dia bisa dibilang untuk PC 3 juta buat main game AAA siapa bilang nggak bisa? Ini masih bisa-bisa aja game Cyberpunk modelan ya. Dan ya kalian bisa lihat di sini untuk teksturnya kurang lebih kayak gini. Ya ini masih kelihatan detailnya, nggak sampai ngeblur gimana-gimana. Dan nggak delay juga sih. Jadi ya masih bisa dibilang cukup playable. Untuk settingan grafiknya yang kita pakai di game Cyberpunk ini, kalian bisa lihat di sini kita pakai settingannya di medium. Jadi kita pakai settingan medium dengan bantuan dari upscalernya kita pakai FSR dan kita setting di balance. Jadi ya misalkan kalau kalian pengen main game AAA di spek kayak gini, ya pastinya dengan bantuan upscaler itu sangat membantu buat dapetin FPS yang cukup bisa dibilang playable lah ya buat game-game AAA zaman sekarang ini. Ya, jadi kalau misalkan menurutku sih sebenarnya ini cukup enak-enak aja. Cuman ya kalau misalkan kalian yang detail cukup sensitif sama kualitas gambar, ya mungkin bisa dibilang itu bisa jadi sesuatu yang harus kalian terima lah, karena detailnya di sini itu nggak seberapa bagus. Jadi ya kalau kalian matanya cukup sensitif ya harus bersabar. Nah sekarang kita lanjut ke game selanjutnya. Itu ada game dari Forbidden West yang bisa dibilang detailnya itu cukup banyak, dari rumput terus juga dari daun-daun. Nah sekarang kita langsung lanjut aja ke game Forbidden West.
Oke, di game selanjutnya ini kalian bisa lihat kita pakai game Forbidden West yang punya latar tema itu lebih terang ya di sini ya, dengan keadaan cuaca paginya. Kalau tadi kan lebih gelap, dan kalian bisa lihat detailnya di sini cukup kelihatan, kerasa lebih detailnya itu lebih banyak di sini ya. Kayak misalkan airnya, terus lumut-lumputnya itu kelihatan. Dan yang untuk FPS-nya yang kita dapetin di sini itu sekitar 30 sampai 40 FPS-an, jadi kurang lebih sama kayak di game Cyberpunk. Cuman ya kalau tadi itu kan lebih banyak di sekitar 40-an, ya ini kita bisa dapat sekitar 39 sampai 40 FPS-an. Untuk settingan grafiknya kurang lebih kayak gini. Kalian bisa lihat di sini. Untuk settingan grafiknya kita pakai medium to low. Kalau tadi kan medium to high untuk di game Cyberpunk, di sini kita pakai medium to low. Dan untuk di settingan upscalernya kita pakai bantuan dari XeSS di settingan balance-nya. Jadi ya kurang lebih untuk performanya di kedua game ini kita bisa bilang hampir sama, jadi nggak ada perbedaannya. Untuk FPS-nya yang kita dapetin ya juga nggak seberapa jauh, di sekitar 30 sampai 40 FPS-an. Nggak cuma di game Cyberpunk dan juga di game Forbidden West, kita juga melakukan beberapa pengujian di pengujian sintetis dan juga di pengujian productivity dan juga di game-game yang lainnya. Nah, buat kalian yang penasaran, sekarang langsung aja kita bacain untuk hasil pengujiannya. Oke, di pengujian pertama di sini kita ada beberapa pengujian. Jadi untuk pengujiannya itu ada settingan XMP kita bandingin sama default, dan juga nanti ada settingan tweak kita bandingin sama defaultnya. Nah, kita bacain dulu untuk settingan yang XMP sama defaultnya. Dan kalian bisa lihat di sini untuk di 3D Mark kita bisa lihat kalau ada beberapa pengujian di sini yang settingan XMP ini itu beberapa drop, tapi ada beberapa yang juga ada peningkatan. Meskipun peningkatannya itu nggak seberapa drastis antara XMP sama yang settingan defaultnya. Nah, sekarang kita lanjut di bagian CPU benchmark-nya. Nah, kalau di CPU benchmark ini, kalian bisa lihat perbedaannya itu nggak seberapa drastis, cuman peningkatan sekitar 0 sampai 1%-an, jadi nggak kelihatan seberapa jauh antara settingan XMP sama settingan defaultnya. Nah, di productivity kita pakai PCMark 10, dan di sini kalian bisa lihat, untuk di productivity itu ada peningkatan sekitar 4%-an, sedangkan untuk overall score-nya itu kita bisa lihat di sini itu dia ada peningkatan sekitar 2%-an. Jadi, kalau di productivity itu baru kerasa, tapi untuk secara overall itu perbandingannya nggak seberapa kelihatan jauh lah. Itu untuk di settingan XMP. Sekarang kita lihat di settingan XMP untuk di pengujian gamingnya. Di pengujian pertama kita ada Final Fantasy yang kita pakai untuk pengetesan loading time. Nah, kalau kalian lihat di sini itu ada plus di pengujian loading time, tapi warnanya merah. Kenapa kok warnanya merah? Karena kalau kita lihat di pengujian loading time ini, dia ini angkanya lebih tinggi dibandingkan settingan defaultnya untuk yang XMP. Nah, dia ini untuk loading time-nya lebih lama dibandingkan settingan defaultnya. Jadi, ya angkanya ini emang lebih besar, tapi kalian jangan salah baca. Karena kalau lebih besar itu berarti dia lebih lama untuk di pengujian loading time-nya. Nah, kalau kalian lihat di pengujian Cyberpunk ini ada peningkatan. Tapi yang berbeda di sini di SOTTR, kalau kalian lihat kita pakai settingan yang pakai upscaler, itu dia malah ada drop. Sedangkan untuk settingan defaultnya yang tanpa upscaler, itu dia ada peningkatan sekitar 2%-an. Ya, nggak seberapa jauh lah ya. Nah, sekarang kita masuk di pengujian yang udah ditweak sama Uncle Honey dan kita bandingin sama settingan defaultnya, apakah ada perbedaan atau ada peningkatan yang cukup drastis di settingan tweaknya. Sekarang kita lihat. Nah, di pengujian untuk di settingan tweak ini kalian bisa lihat di 3D Mark, kalau tadi itu ada beberapa penurunan di settingan yang XMP, sedangkan untuk di settingan yang tweak ini rata-rata ada peningkatan yang cukup drastis, jadi berbeda sama di pengujian XMP yang tadi, jadi ada plus sampai 7%-an. Nah, selanjutnya di CPU benchmark-nya, kalau kalian di sini di CPU Z terus juga di R23, kalian bisa lihat untuk di CPU benchmark-nya itu ada peningkatan juga sekitar 5% sampai 10%-an itu dari R23 dan juga CPU Z-nya. Selanjutnya untuk di productivity di sini, kalau tadi itu ada peningkatan yang cuma sekitar 4%-an aja di productivity, sedangkan di sini kalau di settingan tweak kita bisa meningkatin sampai 10%-an, dan secara overall itu dia ada peningkatan sekitar 7%-an untuk di pengujian PCMark 10 ini. Nah, gimana di pengujian gamingnya? Kalian bisa lihat di sini untuk di pengujian gamingnya, untuk di pengujian loading time-nya, kalau tadi itu dia ada plus, sedangkan di loading time ini untuk settingan tweaknya Uncle Honey itu dia lebih cepat dibandingkan settingan XMP dan juga settingan defaultnya. Sedangkan untuk di game-game yang kayak tadi Cyberpunk dan juga SOTTR berbeda, tadi itu ada di SOTTR itu ada warna merah, sedangkan di sini kalian bisa lihat itu peningkatannya cukup drastis dari 7 sampai 8%-an sampai 9%-an juga di game Cyberpunk yang pakai FSR. Seperti yang tadi kalian lihat juga di pengujian gaming yang tadi aku lakuin di live test. Di settingan FSR balance dan juga di settingan medium itu kita bisa dapetin sekitar 30 sampai 40 FPS-an. Jadi ya bisa dibilang ini masih playable di
game-game AAA zaman sekarang ini. Tapi ya kalau misalkan kalian tadi dengar juga, kalian harus mengalah sama settingan grafik dan juga kualitas gambarnya. Jadi ya kalau misalkan kalian emang suka sama detail-detail, ya mungkin harus sedikit mengalah. Jadi ya kalau lihat dari hasil pengujian ini, kalau misalkan kalian emang cari performa yang cukup peningkatannya cukup drastis, ya kalian bisa ngelihat settingannya Uncle Honey. Tapi ya kalau ngomongin masalah tweaking gini, ya tergantung sama hoki dan juga tangan kalian ini wangi atau enggak. Kalau misalkan tangan kalian bau, ya kalian nggak bisa dapetin performa yang sama atau mirip-mirip kayak punyanya Uncle Honey ini. Kalau kamu tergiur sama PC yang punya spesifikasi yang embel-embel gaming, apalagi dengan harganya yang agak sas, ya sebenarnya sih nggak masalah. Toh kalau ditanya bisa buat main game atau enggak, ya bisa-bisa aja. Meskipun ya dapat 30 fps-an, kadang-kadang ya drop di 20 fps-an. Ya pada akhirnya kita semua ini pasti cari barang yang punya price to performance yang terbaik, ya kan? Tapi perlu kalian ingat, umur dari hardware-hardware yang tertanam di PC kayak gini, itu udah bisa masuk SD. Jadi ya, makanya itu kalian jangan berharap terlalu banyak dengan spek kayak gini bisa dapetin performa gaming yang gimana-gimana. Itu kenapa siap gaming di sini menurut kami itu sangat misleading. Ya, apalagi buat mereka-mereka yang awam soal masalah spek kayak gini. Harapannya udah siap gaming, tinggal main game. Pas tanya ke komunitas, ternyata sistemnya ini nggak menyentuh minimum system requirement. Selain performa yang udah outdated, platform jadul juga kehilangan banyak fitur-fitur modern. Jadi ya makanya kalau kalian emang berniat cari PC yang future proof, apalagi kalian berniat untuk upgrade di kemudian hari, ya mending kalian kubur impian kalian itu sedalam-dalam mungkin. Karena ya pada akhirnya kalian tetap harus beli PC baru. Emang kalau kalian cari rakitan PC 3 jutaan baru nih, baru banget, fresh dari toko, itu emang agak sulit. Tapi ya, kalau kalian mau menyempatkan diri untuk menyelam sedikit lebih dalam ke marketplace yang ada di komunitas, pasti kalian banyak banget nemuin hidden gem. Apalagi terutama dari orang-orang yang BU. Ya, ambil contoh aja, kita banyak nemuin orang yang jual EPU di harga 2-3 jutaan. Ya, meskipun kalian belum dapat GPU discrete kayak di testbed ini. Ya, tapi seenggaknya kalian bisa main game pakai EPU dulu sambil nabung buat beli GPU discrete-nya di kemudian hari. Platform AM4 aja, kalau dibandingin sama Z97, kalau ngomongin feature proof itu udah antara langit dan bumi. Ya meskipun udah rilis AM5, tapi masih belum ada tanda-tanda AM4 ini bakalan disuntik mati sama AMD. Jadi ya kalau budget kamu memang cukup mepet, ya kami nggak menyarankan kamu beli PC yang siap gaming yang ada di marketplace. Ya uang 3 juta itu nggak dikit loh. Dengan sedikit riset dan juga nyelam ke komunitas, duit 3 juta itu bakalan kerasa lebih worth it sih. Sekian video kali ini dari kami tim Ars. Kalau kalian suka baca artikel, kalian bisa kunjungi website kami di ars.co.id. Dan kalau kalian punya sosial media, jangan lupa follow kita di Ars ID Media. Kalau kalian punya Discord, jangan lupa join, linknya ada di deskripsi. Nah, kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Saya Michael, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.